bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu sapaan Pak Bupati sama dengan sapaan saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, hadirin semua yang saya hormati. Perpaduan ideal. Jakarta Larantuk. Perpaduan ideal. Tinggi, putih, ganteng. Saya pendek, hitam, tetapi nonggan. Pak Bupati selalu di atas. Punya istri orang Filipina dari luar. Saya ditakdirkan untuk melengkapi Bupati produk dalam negeri dari Manggarai Barat. Baik, ketika tidak terpilih lagi untuk periode keempat sebagai anggota DPRD, tepat pada hari ulang tahun saya 14 Februari, sebuah kado perjalanan karir politik yang sangat menyakitkan. Saya lalu berkesimpulan sebagai manusia bahwa yang duniawi pasti ada akhirnya, apalagi jabatan politik, jabatan karena kepercayaan temporal berbatas waktu. Sampai di sini akhir karir. Perjalanan waktu. Ketika 27 November memastikan bahwa kami terpilih, saya sedikit berkeyakinan mungkin ini jalan Tuhan. Tetapi ketika legitimasi kemenangan politik melalui keputusan keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Februari. Bulan Februari dengan derai air mata berasa berbeda. 2024 saya menangisi nasib perjalanan karir. Ternyata Februari 2025 jalan lain yang Tuhan tentukan untuk saya. Tepuk tangan dulu. Perjalanan dari Balai Gelekat sejengkal, tapi menggapainya secara politik begitu panjang. Ketika kampanye kami hadir di tengah masyarakat sebagai manusia pemimpin. Pak Bupati dan saya membawa diri apa adanya ke tengah masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tipikal pemimpin ideal. Belajar dari pengalaman 15 tahun menjadi anggota DPRD, tidak pernah ada janji-janji politik. Karena janji hanya akan menumbuhkan kepercayaan semu. Kami membawa diri seadanya. Dan meskipun publik Flores Timur mungkin tidak memperhitungkan kami dalam konteks politik lokal, tapi itu hanya sajalah perspektif pandang kita yang berbeda. Seolah-olah uang fulus adalah penentu utama pilihan masyarakat. Karena itu kemenangan kami mesti kita persepsi bukan sebuah kemenangan politik yang mengejutkan publik, tidak. Tetapi perspektif pandang masyarakat yang sudah berubah. Janji transaksi adalah strategi murahan yang kita gunakan. Tapi membawa diri seadanya, itulah yang mendapat simpati di mata publik. Pak Bupati kita berpengalaman dan tinggal di Jakarta. Saya produk lokal. Bagaimana mungkin masyarakat lokal bisa memberi tempat dan memberi pengakuan terhadap saya sebagai pribadi yang mungkin lebih banyak dikenal buruk untuk bisa menjadi pemimpin daerah ini. Di mana-mana mungkin saya dianggap paling tidak layak untuk menjadi pendamping Anton Nurindien menjadi Bupati Flores Timur. Tetapi selama 15 tahun dalam keterbatasan pribadi dan kewenangan, saya sudah mendedikasikan diri secara totalitas untuk kepentingan daerah ini.
yang tidak dilihat oleh elit, mungkin itulah yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat Flores Timur. Hari ini kami berdiri di sini bukan lagi menjadi manusia pemimpin, tetapi pemimpin manusia. Tinggalkanlah segala keterbatasan kami secara pribadi. Pengukuhan legitimasi sudah kami terima. Menjadi bupati dan wakil bupati Flores Timur di wilayah kepulauan dengan kultur geopolitik yang berbeda memberikan tantangan awal yang sangat luar biasa. 19 kecamatan, 8 kecamatan di daratan, 90 desa, 3 kecamatan di Solor Watan Lema, 39 desa, Tanah Tadon Adonara 8 kecamatan, 121 desa. Saya secara pribadi sesungguhnya tidak pernah merasa pesimistik meskipun kita dalam kondisi bencana dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Karena semangat lompatan jauh mesti kita klarifikasi konsepsi berpikir kita. Bukan kemajuan visual yang menjadi optimisme ekspektasi kita, tapi memulai kerjasama, merangkul para pihak. Karena kemajuan apapun tanpa keterlibatan para pihak, modal kapital tidak menjadi jaminan tunggal kemajuan daerah. Di tengah pesimisme, saya teringat Aristoteles. Di tengah keraguan murid-muridnya, dia bilang begini, "Give me the place to stand and I will say the word." Yang tidak mengerti bahasa Inggris saya terjemahkan. Berikanlah kesempatan untuk kami berpijak dan kami akan menggetarkan dunia. Kami yang pemimpin manusia, pemimpin masyarakat Flores Timur, pemimpin Lama Holot, sudah menerima mandat. Berikanlah kami kesempatan dalam keterbatasan. Bukan untuk menunjukkan kami terbaik, tetapi untuk membuktikan bahwa kami juga bisa. Ketika selesai bernyanyi, syair itu sudah berakhir, tapi melodinya terus bergema. Apalagi politik. Ketika kontestasi pilkada, pilihan politik yang memisahkan dan membedakan kita. Dan kultur politik lewat tanah Flores Timur ini meski kita tinggalkan ketika kita sudah mempunyai pemimpin definitif. Kalau perspektif pandang kita selalu terbelah-belah, terbagi-bagi, berapapun modal kapital yang kita punya, kemajuan yang luar biasa tidak akan pernah kita gapai. Dan apapun kewenangan yang kita terima sebagai sebuah kebijakan selalu dipersepsi secara berbeda. Tidak boleh lagi ada dendam. Mari seluruh perbedaan politik kita satukan, kita rajut bersama. Bukan untuk kemajuan Lewotana Flores Timur, tetapi minimal untuk kebaikan bersama. Ketergantungan fiskal pemerintah Flores Timur terhadap pemerintah pusat 96%. Seperti saya mau beli rokok sempurna, uang saya hanya 4.000. Bagaimana mungkin mendapatkan 6.000 untuk mendapatkan 1 bungkus rokok? Meski kami pemimpin baru, jangan terlalu membebankan kami dengan ekspektasi yang tidak rasional. Mari bersama pemimpin baru dengan anggaran yang terbatas, kita saling mengisi, saling melengkapi untuk buah baik Nagitana Flores Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.